Kon Jang Monseok diculik oleh agen Korea Utara, mengatakan kepada The Christian Post bahwa kejahatan Jang adalah memberikan makanan, pakaian, tempat tidur yang hangat, dan kasih Tuhan kepada pengungsi yang... Saksikan video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Tadi pagi saya dapat berita, ya, baik itu secara visual maupun secara pemberitahuan lisan, kata-kata, ya, di mana ada seseorang saudara kita yang dia adalah seorang misionaris luar biasa dari Korea Utara, diculik, saudara. Ya, mari kita saksikan aja langsung ya. Nah, inilah videonya. Kon Jang Monseok diculik oleh agen Korea Utara saat dia berada di Tiongkok pada November 2014 dan telah berada di kamp kerja paksa sejak saat itu. Juru bicara Voice of the Martyrs atau VOM, Todd Nettleton, mengatakan kepada The Christian Post bahwa kejahatan Jang adalah memberikan makanan, pakaian, tempat tidur yang hangat, dan kasih Tuhan kepada pengungsi yang lapar, telanjang, dingin, dan putus asa yang melarikan diri melintasi perbatasan. Seperti yang diberitakan oleh CBN News, VOM telah mencoba menengahi atas nama Seok. Mereka meluncurkan kampanye penulisan surat pada bulan April untuk membawa pulang Diakon. Diakon Jang yang juga dikenal dengan nama Tionghoa Zhang Wenqi adalah warga etnis Tionghoa Korea yang diculik pada November 2014 dari Tiongkok dan dimasukkan ke dalam penjara Korea Utara, kata perwakilan VOM Korea Dr. Hyun Sok Foley. Kami yakin alasan penculikannya adalah untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaan pelayanan Korea Utara yang kami lakukan dengan pendeta Han, tambah Foley. Jang ditangkap pada 1 November 2014 karena mencemarkan nama baik rezim Korea Utara, berusaha menghasut subversi kekuasaan negara yang memberikan bantuan dan Injil kepada orang Korea Utara. Dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Foley berkata bahwa dia kan adalah seorang yang sederhana yang tidak pernah melakukan sesuatu yang bersifat politik. Dia hanya membantu orang Korea Utara selama bertahun-tahun. Itu seharusnya tidak menjadi kejahatan dan orang Kristen harus bergabung bersama untuk membantu Diakon Jang dan keluarganya. Banyak orang Korea Utara menerima pesan Jang dan menjadi Kristen, sering kembali ke rumahnya untuk lebih banyak pelajaran Alkitab. Dia mengajari mereka bagaimana membagikan iman mereka kepada orang lain, terutama dengan keluarga mereka. Kami sangat prihatin dengan penahanan tahanan hati nurani DPRK seperti Diakon Jang Monseok. Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS mengadopsi Diakon Jang sebagai bagian dari proyek tahanan nurani beragama, kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS kepada Reuters GP. Marilah kita sebagai keluarga besar Kerajaan Yerusalem Baru, kita dapat membantu Diakon Jang dengan cara mengirimkan email kepada Duta Besar DPRK untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Kim Song pada alamat email yang saya cantumkan pada kolom deskripsi. Tuliskan yang dialamatkan dalam bahasa Inggris dan meminta pengembalian Diakon Jang. VOM menyarankan untuk mengirimkan hanya kalimat sederhana. Kami meminta pemulangan warga Cina Zhang Wenqi dalam kurung Diakon Jang Monseok ke Cina. Saudara Bapak Ibu sekalian, jadi yang saya ketahui tadi dari berita ini, seorang misionaris ini sebenarnya warga negara Korea Utara. Tetapi dia pelayanan di Korea Utara sudah diincar terus dan mungkin ya sudah mengalami ancaman berulang-ulang sehingga dia harus melarikan diri. Dan waktu dia pelayanan di wilayah China, itu dia ditangkap oleh itu BIN kalau di sana apa ya, intelijennya Korea Utara lah. Ya, ditangkap, dibawa ke Korea Utara dan dipenjarakan. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita kalau ikut Yesus,
memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan. Banyak sekali kendala, hambatan, kesulitan, bahkan sampai kadang-kadang nyawa kita terancam, dan tidak sedikit juga orang yang mati karena Injil. Tapi itu tidak membuat kita berhenti untuk memberitakan Injil. Tidak membuat kita mundur untuk memberitakan Injil. Injil harus disampaikan karena itu adalah kabar baik. Kabar baik yang menceritakan tentang keselamatan di dalam Yesus. Karena orang tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya. Hanya dengan cara anugerah yang dari Yesus lewat pengorbanannya di atas Golgota, orang bisa diselamatkan. Lewat kuasa kebangkitan, orang bisa memiliki kepastian. Lewat kuasa Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita, orang bisa makin yakin bahwa orang yang percaya Yesus, yang hidup dalam Tuhan Yesus, mati tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Namun, ketika kita mulai meyakini Tuhan, bisa saja kita dikucilkan, bisa saja kita dicaci maki, atau bisa saja kita difitnah. Apalagi kalau kita memberitakan Injil, itu bisa saja saudara, nyawa kita pun berbahaya. Tetapi jangan takut, tidak selai rambut pun gugur dari kepala kita kalau tidak seizin Dia. Kami terus memberitakan Injil ke daerah-daerah, ke desa-desa, bahkan di kota-kota. Dan puji Tuhan sampai hari ini kami sehat selalu, dipelihara, diberkati Tuhan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kami di lereng Bukit Merbabu ini bisa seminggu lagi mungkin. Bisa juga tambah karena banyak jiwa-jiwa di wilayah sini yang haus lapar akan Tuhan. Makanya jangan hanya nonton video ini. Nanti video pelayanannya juga yang secara khusus harus ditonton ya. Kadang-kadang begitu, kalau nonton yang begini banyak, tapi giliran pelayanan kita tampilkan, itu. Padahal disitulah kita melihat bagaimana seorang hamba Tuhan itu yang betul-betul rela berkorban dan juga berani untuk menghadapi resiko apapun. Karena tidak bisa seseorang itu kita ketahui ya, dia cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, atau dia berani kalau dia tetap diam aja di kamar, di rumah, atau di kantor. Walaupun itu kantor gereja, dia harus pergi keluar karena eklesia adalah orang percaya yang pergi keluar, yang memberitakan nama Tuhan Yesus. Saudara, Alkitab bilang ya, Lukas pasal 9 ayat 23, Yesus sendiri ngomong, kalau kau ikut aku, pikul salibku setiap hari. Ya, sangkal diri. Dan Alkitab berkata, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi untuk menderita bagi Yesus. Filipi 1:29. Dan firman-Nya berkata, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman. Jadi berarti kadang-kadang kita bisa disambut baik, kadang-kadang juga kita bisa menerima hal-hal yang tidak baik dari orang-orang tertentu yang tidak suka dengan pemberitaan Injil itu. Namun kita tidak boleh mundur, karena Yesus sudah bilang di dalam firman-Nya, saudara, saya akan bacakan. Di dalam firman-Nya dia katakan, Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi kita bisa berani karena kita sudah hidup di dalam janji. Tuhan yang berjanji, Dia memberikan kepada kita kekuatan, kuasa untuk kita menang. Karena apa? Karena Yesus sudah kalahkan dunia. Jadi jangan pernah berhenti untuk memberitakan Injil, karena itu adalah amanat agung. Firman Tuhan bilang, Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20, ya, di situ dikatakan, jadikanlah semua muridku, kata Yesus Kristus. Jadi kita mari bersatu hati untuk menjadikan manusia murid Yesus. Sekalipun mungkin tantangan, rintangan, kesulitan, bahkan kadang-kadang nyawa kita pun terancam. Tapi kita tidak takut, jangan gentar, jangan mundur, tetap beritakan ya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Seperti yang kami lakukan ini. Tetapi ingat, lakukan dengan sopan santun, dengan baik, minta hikmat Tuhan supaya kita cerdik seperti ular,
tulus seperti merpati. Ini lihatlah pelayanan kami. Nah. Kita doakan orang-orang yang kita layani semua, supaya mereka, orang ini yang kita layani tetap teguh di dalam Yesus, tidak tergoyahkan oleh karena tekanan keluarga, oleh karena tekanan masyarakat tertentu, bahkan karena tantangan-tantangan persoalan-persoalan yang lain. Biar ini orang dan mereka-mereka yang lainnya yang kita sudah layani tetap mengasihi Tuhan sampai akhir hidup mereka. Mari kita berdoa. Ya, Tuhan Yesus, hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja atas semua kami yang ada di Metanoia. Terusus yang lagi nonton, Tuhan berkati mereka, berikan kuasa, otoritas untuk mereka punya keberanian memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan. Buat hati mereka bergelora, bergairah, bersemangat, roh mereka berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal kepada Yesus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian, buat Tuhan tidak cuti, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus, mereka dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus mereka lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Tuhan mereka cakap tentang segala perkara. Kami percaya Roh Kudus yang mengambil alih hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin.